Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah please. Kiri bawah, kiri bawah. Oh, atas dulu. Kedatangan seorang ibu, seorang perempuan yang mengaku ibu dari kampung, tapi dia tidak punya ingatan perempuan ini ibunya atau tidak. Begitu. Apakah mirip dari film Good Night Mommy? Kayaknya nggak sama sekali. Beda. Total berbeda. Ini yang kita kasih dengan catatan karena filmnya masih tayang akhir tahun, jadi nggak kita ceritakan semua. Sinopsisnya baru ya sepertiga gitu, Mas. Jadi kalau kita di Kamensi nggak pernah menyuruh tim nonton film sih, Mas, karena kita kepingnya real dan original gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Yaitu Abang Joko Anwar dan mungkin dulu rumah produksinya bukan Kamensi Pictures. Awal mulanya juga ketika gue terlibat di dalam proyek ini, gue berpikir bahwa wah, Bang Joko akan sangat apa ya istilahnya, mendominasi dalam proyek ini. Tapi ternyata enggak sama sekali gitu. Dia memberikan ruang yang sangat besar untuk dua sutradara muda hebat ini untuk mengekspresikan apa yang mereka mau buat gitu. Dan gue bisa melihat bahwa apa yang mereka kerjakan tuh fresh banget gitu. Gue ngerasa mereka istilahnya kalau abang bilang bika-biki, biji kanan biji kiri, jadi saling mendukung gitu. Iya, bener-bener itu yang gue rasain. Kadang-kadang Rafki ngasih satu direction, nanti lo seperti ini ya, terus kemudian Kevin tiba-tiba dari belakang gue dia bisikin, yo nanti emosi yang lo rasain kayak gini. Jadi mereka berdua bener-bener saling support satu sama lain gitu. Dan meskipun abang hampir setiap hari pasti ada di lokasi, bukan hampir sih, setiap hari ada di lokasi, tapi yang gue perhatikan abang hanya duduk di monitor, dia sama sekali pernah intervensi. Iya, nggak pernah intervensi sama sekali gitu terhadap dua sutradara ini gitu. Dan ya semoga aja apa yang kita buat ini menjadi sesuatu hal yang fresh, yang baru, dan ya karena yang gue rasain sih energi yang mau kita sampaikan atau karya yang mau kita buat ini sesuatu hal yang pastinya belum pernah ada gitu. Pendalaman karakter Farah, Mbak Foni dan Mbak Nova, mungkin bagaimana caranya supaya membuat karakter ini fully realized, hidup dari mulai lahir sampai masuk ke cerita tanpa sama dengan karakter-karakter yang pernah kalian mainkan, atau gambaran kalian tentang cerita Malin Kundang itu seperti apa, ibu seperti apa, Malinnya seperti apa gitu. Kalau aku sih dari pertama aku tahu judul ini akan difilmkan, pasti kan kita juga tahu ya film apa, cerita Malin Kundang tuh stereotip apa gitu kan yang ada. Tapi begitu aku udah baca skripnya dari awal, bahkan aku belum habis baca, aku sempat ngobrol gitu sama Mbak Pinung kayak, please tolong banget, ini mau dibawa kemana sih sebenarnya cerita ini, jangan bikin gue gila di tengah jalan gini. Kayak benar-benar kompleks dan mind blowing banget. Tidak ada di ekspektasiku sebelumnya akhir film ini akan bagaimana. Dan juga itu berpengaruh sama setiap karakter yang ada di film ini sih. Jadi menurut aku nih, kalau aku pribadi, setiap aktor punya journey-nya masing-masing di setiap karakter yang dia mainkan. Dan salah satunya di film Legenda Kelam Malin Kundang ini yang aku tidak pernah temui sebelumnya, karena benar-benar Nadine ini adalah sebuah jiwa yang baru yang harus aku kelola lagi, yang harus aku hidupkan bersama dengan teman-teman yang lain dan juga para filmmaker di belakangnya. Kita pun juga pastinya, teman-teman pasti tahu lah kalau di SOP-nya yang ada di KMNC itu pasti setiap pemain akan diberi karakter sheet yang kayak tadi Bang Joko bilang, dan itu akan memudahkan banget untuk kami para pemain untuk menghidupkan karakter yang akan kita mainkan itu. Dan juga kita banyak ngobrol bertiga ya waktu itu, beberapa kali sama Rafki dan Harjo, dan ya kita ngomongin ini akan bagaimana, sedekat apa hubungannya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keluarga lainnya gitu. Jadi benar-benar kita kupas tuntas pas di awal, sebelum akhirnya aku dan Rio bisa ngobrol juga, dan bisa ada beberapa adegan yang memang harus kita latih dan harus sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing gitu. Dan itu membuat
aku pribadi lebih mudah untuk untuk menghidupkan karakter Nadine ini gitu. Mbak Foni? Ketika membaca skripnya itu rasanya mau meledak sih, asli, karena ini baru pertama kali diberikan kesempatan karakter seperti ini, dan di luar zona nyamanku terus terang. Ketika membaca pertama kali skripnya secara full, aku langsung WhatsApp ke Bang Joko, aku bilang, wow, ini gila banget ya skripnya, gila banget gitu. Walaupun nama Rafki ini skrip kedua ya yang pernah kita itu kan, tapi maksudnya di cerita ini beyond everything ceritanya. Kalian ketika nonton nanti pasti tidak akan bisa, kayak Mbak Foni bilang tadi, dari A bisa tiba-tiba ke Z, atau dari J bisa tiba-tiba ke Q atau gitulah. Jadi emosionalnya tuh sangat berlapis-lapis, dan terutama dari sisi bahasa ya. Kalau aku kan bahasa Minang itu pertama kali, dibantu oleh Rafki yang memang asli orang Minang. Tantangannya jadi lebih luwes gitu rasanya, karena kan kita kalau memerankan ada suatu bahasa yang kita harus kita perankan itu kan memang nggak bisa main-main ya. Jadi benar-benar harus take it 1000% serius gitu, karena takut salah. Kemudian kalau salah nanti pasti orang akan langsung ngeh gitu. So dibantu dengan dari sisi logat, terus memang full bahasa yang berbeda gitu. Jadi aku rasa tantangannya sangat mengasyikkan sih, tapi yang pasti meledak sih skripnya ini. Terima kasih. Jadi teman-teman, dapat peran ini, aku langsung mempertanyakan diriku, bisa nggak ya gitu. Karena buat aku ini cukup sulit karena banyak sekali layer-layernya, dan range-nya tuh dari sini ke situ gitu. Kayak kalau pendul tuh ini banget jauh gitu, dari sana ke situ. Karakter sheet pasti sangat membantu. Jadi aku nggak kemana-mana gitu ininya. Fokus aja, karakter aku latar belakangnya seperti ini, kemudian dia punya masa lalu seperti ini, bla bla bla, semua itu benar-benar aku pegang. Lalu kami diskusikan sama Rafki sama Kevin. Berkali-kali itu aku benar-benar yang aku pertanyakan semua gitu. Boleh aku takut salah menginterpretasikan gitu ya. Jadi tiap ini aku tanya lagi, kalau begini bener nggak gitu. Takutnya salah karena bener-bener layer-layernya banyak. Dan selama syuting pun aku sangat terbantu karena bolak-balik diskusi gitu ya sama Rafki dan Kevin. Jadi aku merasa dijagain gitu. Dijagain, dan kadang-kadang aduh bener nggak ya kayak gini, bener nggak ya kayak gini gitu. Tapi Rafki dan Kevin selalu menguatkan, dan kadang-kadang walaupun memang di belakang monitor aja, abang datang dan bagus mbak, bagus. Itu tuh kayak membuat aku oke, bagus ya, oke, baik. Jadi kayak aku juga butuh penguatan. Terima kasih sekali, aku senang banget bisa kerjasama sama Rafki sama Kevin. Yang dua sutradara ini benar-benar hebat, saling melengkapi gitu ya. Aku ngerasa penuh jadinya, plus encouraging dari abang juga. Jadi ya nanti ditunggu aja teman-teman, semoga tidak mengecewakan. Aku sih berusaha semaksimal mungkin, tapi yang memang tingkat kesulitannya lumayan sih gitu untuk karakter aku ya. terima kasih Mbak Nana. Yang kalau teman-teman melihat dia bekerja di set, ini nggak kerasa seperti anak kecil, terasa sangat dewasa. Mungkin Rafki sama Kevin nanti bisa bercerita gimana pengalamannya, tapi sangat dewasa banget, sangat kooperatif, dan cara berbicaranya juga kayak nggak berbicara kita kadang-kadang kita lupa Jordan itu masih 12 tahun, kita berpikir dia sudah 20-an tahun ya, bukan karena dia tua tapi soulnya dewasa gitu ya. Jordan, kan kamu baru 12 tahun nih, tapi harus bermain dengan para aktor senior, dan bukan cuma di film anak-anak, tapi memang film drama yang intens banget, thriller, psikologinya harus sangat dimainkan. Gimana pengalaman dan tantangan terbesar kamu ketika main di film ini, dan cara menghadapinya seperti apa? Ya,
Pertama, selamat sore semuanya. Sore. Aku Jordan Omar. Di sini aku berperan sebagai Emir. Jadi perasaan aku tuh sebenarnya awalnya agak gugup ya, karena banyak adegannya tuh yang serius sama emosinya yang dalam banget. Tapi para pemain dewasa seperti Om Rio sama Tante Farah juga bantu aku supaya tetap tenang dan bisa masuk ke dalam adegan. Mereka juga ngajak aku ngobrol sebelum dan sesudah take gitu, supaya aku nggak ngerasa sendirian. Kalau tantangan terbesar yang aku alami ya itu mengerti perasaan dari Emir. Jadi Emir ini kan sayang banget sama ayahnya, tapi dia bingung karena ayahnya ini sangat bermasalah secara psikis. Itu. Ya, jadi aku berusaha mencoba bagaimana kalau aku berada di posisi Emir dan aku latih ekspresi terus respon supaya kelihatan jujur dan gak berlebihan. Gitu sih Om. Iya kan? Oke teman-teman, demikian chit-chat saya dengan para kru dan para pemain dari Legenda Kelam Malin Kundang.